sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun fi ilmi khairun min amalin katsirin fi jahdin, yang artinya bermula amal sedikit di dalam ada ilmu lebih baik daripada beramal banyak namun di dalam kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya, kita terus ya. Jadi kita tidak mundur, kita terus melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab sifat ilmu. Nah, sifat ilmu itu adalah sifat ma'ni ya, yang artinya ilmu itu hafalannya yang ada di situ sudah bisa dibaca. Ilmu artinya tahu, mustahil bodoh, wajib zat Allah Ta'ala tahu. Iya enggak? Betul enggak yang dibaca? Tolong yang di belakang tadi saya lupa, jangan nyender maju ya, nggak boleh nyender ya duduknya. Nah, yang nggak nyender aja kan agak ngantuk, apalagi nyender ya. Oke. Tanda zat Allah Ta'ala tahu ada dalil akli dan nakli. Sebelum masuk ke tanda dalil akli dan nakli, ilmu itu ada takluknya, namanya takluk inkisab, artinya tiada terdinding. Nah, ini hafalannya. Nah, tanda zat Allah Ta'ala tahu ada dalil akli dan naklinya. Dalil akli, tiap-tiap barang yang dijadikan, bukan ya, apa dalil aklinya? Coba, saya ingin sengaja. Gitu. Mengadakan barang yang ada dan meniadakan barang yang tiada ya. Mustahil bodoh, itu hafalannya. Tentu zat Allah Ta'ala tahu. Terus dalil naklinya menunjukkan alimul ghaibi wasyahadah, artinya Allah mengetahui barang yang ghaib dan barang yang nyata. Nah, baru terakhir di situ disebutkan bahwa maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala tahu. Nah, itu sifat ilmu namanya. Nah, inilah yang dipelajari orang zaman dulu, itu disebut sifat 20, wujud kidam bako, seperti itu. Mukhalafatul ta'ala wa rizqiyamu ta'ala binafsi wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu. Nah, ini sekarang sampai di bab ilmu, sifat ilmu. Udah pernah dengar belum gitu, sifat kudrat, irodat, ilmu? Udah pernah dengar ya? Itu. Jadi artinya bukan ilmu ngarang baru, bukan. Tapi ini juga ilmu zaman dulu, ilmu zaman kakek nenek kita dulu belajar ya, ini ilmunya ya. Nah, jadi sifat ilmu ini tadi baru kita jelaskan. Ilmu artinya tahu, mustahil bodoh. Ini dari lughat, dari bahasa, ilmu itu artinya tahu. Mustahil itu tidak mungkin, kalau bahasa tidak mungkin, mustahil bodoh itu tidak mungkin bodoh. Wajib zat Allah Ta'ala tahu, tidak boleh tidak. Jadi wajib bahasa di sini itu artinya tidak boleh tidak. Kedudukan sifat ilmu ini adalah takluk, atau sandaran sifat ilmu ini adalah dia bersandar adalah tiada terdinding. Jadi pengetahuan Allah tadi itu tiada terdinding, maksudnya adalah alam yang ada di
langit dan yang di bumi sampai yang di manapun sehingga masih ada alam umpamanya, semuanya itu adalah di dalam pengetahuan Allah. Tiada terdinding, itu maksudnya seperti itu. Jadi mau kita sekarang ada di planet Mars, mau ada di planet bumi, mau ada di Merkurius umpama, mau ada di dalam lubang Camoy, tahu lubang Camoy? Artinya walaupun kita bersembunyi di lubang semut sekalipun, Allah mengetahui apa dan di mana kita tadi berada. Baik di dalam pemikiran kita, baik di dalam hati kita, Allah mengetahui. Jadi jangan coba-coba di saat ini kita mau berbohong, membohongi diri atau membohongi orang lain. Percuma saja. Hati kita duduk-duduk di sini, tahu-tahu dalam hatinya ngomong nih, itu Ustadz itu tahu ngomong aja, nggak tahu duka saya ini. Nah umpamanya, ya saya tahu ada yang bicara gitu sebetulnya. Tapi itu tadi saya katakan, jauhkan sak hati, bersihkan hati kita masing-masing kalau mau belajar ilmu sifat 20 ini. Ini ilmu keruhanian. Jadi ilmu keruhanian ini nggak bisa kalau hati kita itu ada karat, ada kekotoran, itu nggak boleh. Ya, dia nggak mau masuk. Ya, jadi saya di sini bukan artinya pingin minta sanjungan atau apa, tidak. Saya di sini hanya semata-mata ingin mengingatkan kita, terutama diri saya sendiri, mengingatkan bahwa sama-sama yuk kita watawasau bil haq watawasau bisabr, saling nasihat menasihati dalam hak dan kebenaran. Hanya itu nawaitu yang ada dalam hati saya. Nggak ada saya merasa orang yang pintar, enggak. Cuman bedanya saya dan sama mungkin para kawan-kawan di sini, saya lebih duluan membaca, itu aja. Mungkin kalau saya terlambat membaca ataupun belajar, mungkin juga saya beradanya di depan sini, gitu maksudnya ya. Jadi saya bukanlah lebih baik dan lebih tahu, lebih mulia dari apa yang saya sampaikan ini, tidak sama sekali. Jadi jangan merasa kita di sini ada yang merasa kecil hati atau yang merasa kecewa, ya enggak. Jadi saya berbicara di sini apa adanya, karena Allah mengetahui. Nah itu kalau Allah itu punya sifat tahu, Allah tahu. Jadi percuma kita mau membohongi, mau pura-pura jadi orang alim, pura-pura jadi orang pintar, ngomong agama segala macam, munafik. Ya percuma. Jadi Allah tahu. Jadi mau ngapain gitu kalau Allah tahu dengan apa gerak-gerik langkah hati dan perbuatan kita. Jadi kita mau ngapain? Ya, ibarat di kamera itu di mana semua ada umpamanya. Bagaimana jadi kita mau berbuat apa lagi? Nggak bisa. Ya. Nah, jadi itulah sebenarnya tiada terdinding itu, tiada terhijab yang menghalangi pengetahuan Allah terhadap apapun makhluk-makhluknya. Selembar daun pun yang jatuh itu Allah mengetahui, Allah yang memberi izin itu semua. Jadi tidak ada yang terluput daripada pengetahuan Allah dan izin Allah. Nah itu maksud takluk inkisab, tiada terdinding. Nah sekarang kita diajak berpikir baru. Nah di sini baru tanda dan Allah Ta'ala itu tahu ada dalil akli dan nakli. Nah dalil akli inilah maksudnya, yuk kita pikir, yuk kita pakai akal sekarang nih mikirnya. Kok bisa Allah Ta'ala itu tahu? Kan gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tahu dengan segala sesuatu dengan sifat ilmu yang ada di dalam sifat Allah. Karena sifat Allah ada itu ilmu, namanya tahu. Jadi Allah mengetahui dengan sifat ilmunya. Bagaimana sifat ilmu itu, baru dalil akli ini menuntun kita bahwa mengadakan barang yang apa tadi? Tiada, dan menyediakan barang yang ada. Aduh. Jadi barang yang tadinya tidak ada, yang ada ditiadakan oleh Allah. Nah, terus yang tidak ada diadakan oleh Allah. Ya.
Contoh pada saat itu kita ingin diciptakan Allah ke muka bumi ini, diadakan Allah, malaikat pun nggak tahu. Sehingga malaikat komplain, nanya sama Allah, kenapa ya Allah engkau ciptakan ini manusia ke muka bumi ini? Ibarat kalau pakai bahasa kita, nah itu kira-kira, kamu nggak tahu urusanmu, uruslah urusanmu, bahasa kita ngomongnya. Aku mengetahui apa maksud tujuannya aku menciptakan manusia ini, kira-kira begitu. Tuh malaikat aja nggak tahu. Sungguh pun banyak orang yang katanya berteman dengan malaikat, berteman dengan jin dan segala macam, katanya banyak tahu masa depan. Itu buktinya. Malaikat yang sudah dekat saja dengan Allah pada saat itu tidak tahu kenapa maksudnya diciptakan manusia ke muka bumi ini. Nah itu Allah mengadakan, menciptakan. Itu di dalam ilmu Allah, di dalam pengetahuan Allah, Allah yang tahu. Jadi kita sekarang ini ditentukan Allah, diperjalankan Allah, diberikan Allah rezeki umpamanya. Besok tidak ada rezeki umpamanya, maksudnya secara kasat mata ya. Hari ini dapat umpamanya 1.000, besok nggak dapat, atau lusa dapat 10 juta, besok lagi nggak dapat sama sekali. Jadi ada dan tiada itu semuanya di dalam ilmu Allah, di dalam pengetahuan Allah. Jangan pakai nanya terus. Kenapa ya hari ini nih saya kok ada di sini umpamanya? Kemarin saya enak-enak tidur di rumah, tidur di kasur, pakai kipas angin umpamanya, pelukan sama bini terus umpama. Kenapa hari ini di sini? Nah ini semua aja, semuanya itu adalah di dalam pengetahuan Allah. Ya. Buruk yang kita lihat di depan mata kita itu katanya kelihatan buruk kata kita, tapi Allah yang tahu itu sesungguhnya adalah baik buat kita. Nah jadi ini kita ini nggak tahu, maka mengadakan barang yang tiada dan meniadakan barang yang ada mustahil, tidak mungkin. Mustahil itu bodoh, nggak tahu. Jadi mustahil Allah dia mengadakan barang tadi itu, menciptakan dan meniadakan barang tadi, mustahil Allah Ta'ala tidak tahu. Ya mustahil. Wajib tentu zat Allah Ta'ala tahu, ya kan? Ini secara hukum akal gitu. Jadi akal kita itu diajak berpikir di dalam menciptakan segala sesuatu barang yang ada di muka bumi ini, mematikan, ya kan, mengadakan, nah semuanya itu adalah dikehendaki oleh Allah, di dalam pengetahuan Allah. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Contoh tadi seperti pada saat malaikat bertanya kepada Allah bahwa kenapa tuh diciptakan manusia, sesungguhnya manusia itu nanti bakal membuat kerusakan, kan gitu. Memang benar kan, kita banyak membuat kerusakan. Nah mengapanya itu urusanku, aku yang lebih mengetahui, kata Allah, ya kan. Nah Allah ingin membuat sebuah peradaban apa terhadap manusia di muka bumi ini, Allah yang mengetahui, ya kan. Nah itu. Nah dari dalil akli ini kita diajak berpikir bahwa tidak mungkin kalau Allah tidak tahu. Kalau Allah nggak tahu, maka bertabrakan segala bulan dan bintang ini semuanya nih bertabrakan kalau Allah nggak tahu ngaturnya, ya nggak? Coba sekarang nih kalau kita jalan kaki, itu jalan kaki kita jalan. Kalau seandainya irama jalan kaki kita itu klik 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 klik, nggak diatur oleh Allah, kira-kira mata kaki ketemu mata kaki kita juga mungkin bisa belantuk kalau kita bahasa Bangka ya, bisa beradu. Pernah nggak orang sesekali beradu mata kaki sama mata kaki berjalan? Pernah nggak terjatuh lagi berjalan, nggak ada angin, nggak ada ribut? Mau nggak sesungguhnya kita tuh jatuh atau menjatuhkan diri? Mau nggak? Atau nabrak lubang, kita mau nggak sebenarnya, saya mau tanya. Tapi kenapa kita nabrak lubang? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu, kok bisa saya nabrak lubang ya gitu? Kok bisa saya jatuh kan gitu? Nah itu menandakan bahwa kita tidak tahu.
Nah itu mustahil tadi Allah Ta'ala tadi bodoh, itu tidak tahu. Jadi apabila seandainya tidak tahu menciptakan, mengadakan tadi, maka habis semua ini bertabrakan. Alam semesta ini tidak akan bisa teratur kalau di dalam Allah itu tidak tahu, ya. Nah maka dari itu akal kita itu diajak untuk berpikir supaya sah dengan akal, bahwa tidak ada lagi keraguan-raguan bahwa mengadakan dan meniadakan barang di muka bumi ini adalah itu di bawah dan di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak tahu, jangankan kita, ya, jangankan kita ini kelaparan semua kalau Allah nggak tahu, iya nggak? Mau nggak ngarep-ngarep Allah nggak tahu satu saat? Kelaparan kita semua tuh kalau jangan nggak tahu, pura-pura lupa aja tukang masak tuh, nggak makan gitu lapas ini kita kan gitu. Nah itu salah satu bukti kalau seandainya ini bukan nggak tahu, pura-pura lupa. Kalau nggak tahu beneran, waduh gawat, nggak ada yang masak beras kita itu, ya itu kira-kira begitu. Ini masuk akal ya kira-kira kalau seandainya nggak tahu, hancur nggak kita kelaparan segala macam sakit penyakit. Mana yang ada sakit mah sakit apa? Oh, lebih-lebih lagi asam lambung naik, kepala pusing, ada kawan ketemu kawan dibantai, ya kan? Kan begitu. Jadi pokoknya berantem semua jadinya, cuman gara-gara lupa satu perkara. Sistem semuanya berantakan semua. Itu kok lagi lapar pun asam lambung naik, jangan coba-coba nanya-nanya sama kawan apa kabar. Bisa pecah kepala kita. Iya kan, perasaan kawan denger itu tuh kayak denger petir. Kenapa? Itu namanya asam lambung naik, itu mah ya emosi jadinya orang tuh. Nah maka dari itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tidak mungkin Allah tidak tahu. Kalau sampai terjadi tidak tahu, wah apa yang terjadi nggak tahu lagi. Ya itu gunung-gunung itu bisa meledak semua. Ya kan, burung-burung semua yang berterbangan itu nggak bakal dapat makan kalau Allah tidak tahu. Karena Allah mengetahui semua, kita itu makan jamnya, lapar, semua maka diberi oleh Allah rezeki kepada kita semua. Karena Allah tahu pada saat kapan Allah ingin memberinya dan Allah tidak memberinya. Nah itu. Nah setelah kita meyakini dan dengan akal kita bahwa Allah itu tahu di dalam menciptakan dan meniadakan makhluk, barulah dalil nakli ini menunjukkan untuk memberitahu sesungguhnya bagaimana dan siapakah gerangan yang mengetahui itu. Baru firman Allah berbunyi alimul ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala mengetahui barang yang ghaib dan barang yang nyata. Artinya barang yang ghaib itu adalah mengetahui, itu menciptakan. Alimul ghaib, mengetahui itu alimul itu artinya mengetahui. Artinya mengetahui barang-barang yang halus, jin, setan, aras, kursi, surga, neraka dan sebagainya. Nah, wasyahadah juga barang-barang yang nyata. Kita nih ya kan semuanya. Jadi diketahui oleh Allah tanpa terkecuali. Oh, ternyata memang betul Allah tahu, sehingga begitu Allah tahu selamatlah kita, terasa selamat kita. Nah kalau seandainya Allah nggak tahu, itu hancur lebur semua alam semesta ini. Nah ini jadi iktikad ataupun keterangan dalil yang dipelajari dari sifat ilmu ini menandakan bahwa kita itu diberitahu ya dengan berpikir secara akal, dan kita diberitahu oleh firman Allah bahwa yang mengetahui, yang punya sifat ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita nggak tahu apa-apa. Maka iktikad, begitu kita mempelajari sifat ilmu ini, keluar lagi sebuah iktikad dari kalimat terakhir, maka dengan hukum inilah aku mengetahui, aku mengatakan zat Allah Ta'ala tahu, gitu ya. Nah, itu iktikad. Jadi kita harus mengiktikadkan bahwa yang mengetahui atas segala sesuatu itu hanya Allah. Nah
Nah gitu, alimul ghaibi wasyahadah. Jadi Allah mengetahui itu yang barang-barang yang bakal terjadi di masa depan dan lain sebagainya, Allah tuh Maha tahu. Ya. Dan barang-barang yang nyata sekarang ini umpamanya itu Allah Maha tahu. Nah, itu wajib kita etikatkan demikian. Jangan malah kita yang pura-pura taunya. Wah, nih besok nih saya bakal lapar nih kayaknya. Ya kan timah ada ngasil apa ini, ya kan karet murah umpamanya, ya kan gitu. Apalagi saham murah, segala macam murah, ya enggak. Waduh, anak bini mau makan apa nih? Nah ini etikat kita yang salah nih. Waduh, sekarang saya masuk ke dalam lapas, anak bini saya mau makan apa nih? Hah? Ada nggak mikir gitu kita tuh? Hah? Apa nggak mikir gitu? Ada. Oh, apa ada malaikat datang antar nasi sekarung beras? Enggak kan? Jadi pikiran kita itu sudah jelas mengiktikat dalam kebodohan dan kejahilan kita. Kita yang tahu memberi makan anak, memberi makan istri, memberi makan dan lain sebagainya. Padahal ada kita sekalipun kita nggak tahu kalau juga memang nggak ada rezeki, nggak dapat beras juga kan gitu. Apalagi memang kita sampai beretikat bahwa yang memberikan rezeki itu adalah diri kita umpamanya, bukan Allah. Nah ini jadi sebuah kesalahan besar apabila kita mengetikatkan bahwa malah yang tahu itu hanyalah diri kita ataupun diri kita. Jadi kita sendiri ini artinya tidak pernah mengetahui apapun. Ya, jadi jangan kita sok-sok tahu gitu ya. Dikit-dikit hari gelap, mendung, waduh nih, bentar lagi hujan nih. Tahu-tahu nggak hujan, ya begitu. Kecewa nggak? Baju udah diangkat kan? Mending yang diangkat cuma 2 lembar, yang diangkat segelumbung. Nah kan kita kecewa. Nah kita ternyata memang tidak tahu apa-apa. Ya. Itu terhadap hal yang akan bakal terjadi di masa depan dan sebagainya. Apalagi kita sampai mengitikadkan ada paranormal yang tahu, sehingga apa? Kita mendatangi paranormal. Bagaimana nih? Umpamanya nih, saya usaha ini maju nggak? Kun. Nah, itu kan ada tuh panggil. Kun, dukun. Maju nggak saya nih punya usaha ini? Kalau memang nggak maju, tolong kasih apa? Nah ini. Jadi kita tuh kadang-kadang memang sudah membuat sebuah etikat yang jahil kepada Allah, merusak etikat kita sendiri sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi. Nah maka dari itu sekarang ini jangan sampai kita mengetikatkan ada yang lain selain Allah yang mengetahui. Maka tadi itu dikunci dengan sebuah etikat. Maka dengan hukum inilah aku mengetahui, aku mengatakan bahwa zat Allah Ta'ala tahu, gitu nggak bunyinya? Itu i'tikad. Maka yang disebut dengan i'tikad. Maka belajar kitab i'tikad itu ada kitabnya khusus namanya Aqaidul Iman, nama kitabnya, kitab beraqaid. Jadi apabila kita memang mau belajar, artinya mau benar-benar, ini harus dihafal. Jadi tahu dari mana saya tahu Allah itu tahu. Saya tahu Allah karena saya belajar sifat ilmu. Nah, di situ mengajarkan kita beriktikad secara akal maupun secara dalil nakli bahwa yang tahu itu Allah, yang punya sifat tahu, sifat ilmu itu adalah Allah. Nah, itu penjelasan daripada sifat ilmu. Nah, kira-kira apa maksudnya sekarang nih dari panjang lebar kita ngomong sifat ilmu dari tadi ya? Sampai ada yang ngantuk, sampai ada yang larak-lirik kiri kanan depan belakang atas bawah, apa kepeningan, apa kepusingan, apa nggak nyambung, apa bagaimana nggak tahu juga ya kan. Jadi kira-kira syukur-syukur banyak yang nyambung. Apa kira-kira maksudnya nih dari tadi panjang lebar saya ngomong sampai air mau habis 3 gelas nih belum ya? Apa kira-kira maksudnya? Ada yang tahu nggak? Tujuan saya ngomong sifat bab ilmu ini dari tadi itu dari mulai sampai nanti mau pulang ntar lagi nih. Apa kira-kira maksudnya? Kan kalau orang ngomong itu kan ada tujuannya, betul lah? Kalau nggak ada tujuannya kan penting kan kita pulang.
Nah, apa kira-kira tujuannya kita belajar sifat ilmu ini? Ada yang tahu? Ada enggak? Nah, kalau belum ada yang tahu, catat di kertas. Kalau catat di dalam hati, wallahu a'lam. Ya kan? Masuk hati, keluar hati, masuk kuping, keluar kuping. Nah, alhamdulillah. Coba apa maksudnya? Salah satunya supaya nggak musyrik. Alhamdulillah, luar biasa ini jemaah kita ini. Berarti konsentrasi dari tadi ya. Alhamdulillah. Betul jawabannya, tetapi belum tepat ya. Jadi menghilangkan sifat musyrik itu adalah tujuan mempelajari tauhid secara keseluruhan. Dari mulai wujud qidam baqo itu betul. Jadi salah satunya juga yang disebutkan tadi benar. Tapi di dalam khusus ya sifat ilmu ini adalah ingin apa? Ingin tahu apa ya? Ingin tahu juga, tapi ingin tahu apa? Ya. Apa? Ingin menyatakan bahwa sebenar-benarnya diri kita itu diri. Kan ini mau ngasih tahu diri kita nih sifat ini nih. Mau ngasih tahu diri kita apa mau ngasih tahu semut yang ada di bawah itu? Hah? Diri kita ya? Nah, ingin ngasih tahu diri kita ini ingin dikasih tahu bahwa kita ini nggak tahu apa-apa. Udah gitu aja, udah bener. Betul nggak kira-kira kita ini nggak tahu apa-apa? Nah. Coba sekarang jam berapa? Jam 11 kurang. Jam 12 nanti masih hidup yang ada di sini, ada yang pasti yakin tahu nggak? Jam 12 pasti masih hidup. Ada yang berani ngomong itu? Atau besok pagi lah, nggak usah terlalu cepat ya. Besok pagi. Yang tiba-tiba pulang dari sini kawan kita yang ada yang meninggal. Nah itu juga kemarin ada yang bisa memastikan nggak meninggal kan nggak bisa. Nah jadi kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Sekarang kita ketawa-ketawa, sejam kemudian kita nangis. Sekarang ini lagi, oh ya Allah, ampuni aku ya Allah. Sejam kemudian kita ngamuk. Ya, nggak ada yang tahu. Artinya kenapa kok saya bisa ngamuk, kenapa saya bisa senang, kenapa saya bisa begini. Artinya kita nggak tahu apa-apa. Kok bisa kita tadi berjalan tiba-tiba terjatuh? Memang kita mau jatuh. Kalau seandainya kita tahu kita tuh jatuh kan gitu. Tapi kok terjatuh? Emang tahu di tahun sekian, bulan sekian kita bakal masuk lapas ini. Emang mau ya? Apa emang mau kali? Di tahun sekian, jam sekian, saya ada di lapas nanti. Umpamanya ada yang pernah sudah gitu, ada janjian gitu di sini, enggak kan? Artinya kan kita emang nggak tahu. Kan gitu. Nah jadi dengan etikat kita nggak tahu tadi, kita diajar untuk beriktikad bahwa kita nggak tahu apa-apa. Karena memang itulah yang sebenar-benarnya. Tapi kenapa ya? Kadang-kadang kita merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau diajarin orang, diajarin ustadz, diajarin guru, oh itu saya juga tahu. Nah, gitu ya, sering gitu ya. Nah, itulah yang ingin mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada di dalam diri kita tadi. Ya. Tahu kita itu hanyalah diberitahu oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah sedikit qalil. Ya, tidak diberikan ilmu itu kecuali sedikit, illa qalila. Nah, jadi jangan kita merasa kita tahu itu semua adalah daripada kita. Itu semua hanya semata-mata pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang mulai yakin gak bahwa diri kita itu bodoh? Saya mau tanya. Yakin. Nah, apabila kita merasa diri kita tidak tahu, merasa diri kita bodoh, mudah-mudahan kita jadi semangat untuk belajar. Tapi kalau kita sudah merasa diri kita pintar,
Tapi awas, jangan sampai salah iktikad. Teriktikad diri kita merasa pintar. Nah, coba ngomong sama si Pir, Pir, kamu tahu apa Pir? Saya pintar Pir dari kamu Pir. Pak. Nah, ini bahaya. Belum apa-apa aja udah bahaya tuh, punya perasaan sifat lebih pintar, apalagi dibicarakan. Pir, kamu ini Pir bodoh, aku ini pintar Pir. Aja Pak. Belum apa-apa aja kita udah bahaya. Iya kan? Nah, jadi jangan sampai dipelihara sifat-sifat kesombongan kita, merasa lebih tahu dari yang lain-lain dan sebagainya. Mengakuilah bahwa kita adalah tidak tahu apa-apa tentang masa depan kepada diri kita sendiri. Jadi yang tahu hanya Allah. Begitu kita tahu hanya Allah, maka mintalah petunjuk, maka mintalah pengetahuan, mintalah segala sesuatunya kepada Allah. Jadi timbul i'tiqad yang kuat, yang jelas bahwa kita ingin menjadi hamba yang selalu minta petunjuk dan pertolongan Allah. Itu hikmah yang terbesar yang wajib kita i'tiqadkan di dalam sifat ilmu ini. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah dengan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan Allah, dan kita dimatikan Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf hari ini sesuai dengan temanya mungkin ilmu, karena kita nggak tahu apa-apa, ya saya juga nggak tahu apa-apa, jadi agak kalem. Jadi mungkin pertemuan sekali ini agak kalem ya, jadi jangan heran. Tapi mungkin pertemuan selanjutnya mungkin agak keras sedikit, kalem keras, kalem keras, ada marah nggak ada marah. Ini semua di dalam pengetahuan Allah, meniadakan dan mengadakan, kadang ada kadang tidak, jadi wajar. Nah ini semua perjalanan ilmu, perjalanan tauhid semua. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsiya bittaqwallah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.